Hai teman-teman. Kali ini kami belajar tentang katekese baptisan bayi. Baptisan bayi mempunyai dasar dalam kitab suci. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan berdosa loh. Mengapa? Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan berdosa loh. Mengapa? Karena ada dosa asal. Ya, betul. Dosa asal yang diturunkan dari Adam. Nah, untuk membersihkan sang bayi dari dosa asal itu, maka gereja memberikan jalan bagi pembaptisan bayi. Hal ini dirasa penting oleh gereja karena gereja mengimani bahwa pembaptisan sebagai jalan untuk membawa anak tersebut kepada keselamatan. Jadi, pembaptisan bayi berkaitan erat dengan doktrin dosa asal. Dari manakah gereja mengambil doktrin tentang dosa asal itu? Doktrin tentang dosa asal tersebut bersumber kepada kitab suci. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Adam dan Hawa telah berdosa. Dan oleh karena itu, maka Adam dan Hawa dan seluruh keturunannya harus menanggung dosa itu. Dosa manusia pertama adalah dosa kesombongan. Akibat dari dosa kasar adalah manusia jadi kehilangan rahmat kekudusan dan terpisah dari Allah. Dosa asal ini diturunkan kepada semua manusia secara turun-temurun. Dalam kesalahan, aku dipertanyakan. Dalam dosa, aku dikandung ibuku. Seperti di Mazmur 51 ayat 7. Mengapakah harus dibaptis saat bayi? Mengapa tidak menunggu sampai seseorang itu tumbuh dewasa? Bukankah dalam kitab suci tidak pernah disebutkan tentang pembaptisan bayi? Tradisi pembaptisan bayi tentu bisa kita telusuri dalam kitab suci, meski tidak disebutkan secara gamblang. Dalam Kisah Para Rasul bab 16 ayat 15 dan ayat 33 diceritakan tentang bagaimana para rasul membaptis Lydia beserta seluruh istri rumahnya, juga kepala penjara sekeluarga. Demikianlah pada Kisah Para Rasul bab 18 ayat 8 diceritakan tentang bagaimana Paulus membaptis Kristus dan seisi rumahnya dan juga keluarga Stefanus. Pada kata seisi rumahnya di sini tentu saja mencakup juga anak-anak sehingga diketahui bahwa perangkat pembaptisan bayi telah diterapkan sejak para rasul.
Apalagi Yesus sendiri mengajarkan agar anak-anak jangan dihalangi untuk datang kepadanya. Di dalam perjanjian lama, anak-anak digabungkan dalam perjanjian dengan sunat yang dilakukan pada hari ke-8. Padahal mereka sendiri belum dapat menentukan sendiri apakah mereka mau tergabung dalam bangsa pilihan Allah atau tidak. Menurut Kitab Imamat bab 12 ayat 3. Maka sebagaimana para orang tua dalam perjanjian lama yang memutuskan anak tersebut disunat, demikian pula di perjanjian baru orang tua memutuskan anaknya dibaptis. Gereja Katolik percaya bahwa baptisan diperlukan untuk mendapatkan keselamatan. Sebagaimana ada dalam kitab Markus bab 16 ayat 16. Lantas ada pertanyaan lagi, bagaimana nasib bayi-bayi yang meninggal tapi belum dibaptis? Termasuk pada bayi-bayi yang tidak sempat terlahirkan, yang keguguran. Nah, mengenai bagaimana anak-anak yang meninggal tanpa dibaptis, liturgi gereja menuntun kita agar berharap kepada belas kasihan ilahi dan berdoa untuk keselamatan anak-anak ini. Gereja Katolik percaya bahwa karena bayi-bayi yang tidak pernah berbuat dosa pribadi atau secara personal, maka mereka tidak akan menderita baik secara fisik maupun secara spiritual. Pastoral tentang baptisan bayi. Karena anak-anak dilahirkan dengan kodrat manusia yang jatuh dan dinodai dosa asal, maka mereka membutuhkan kelahiran kembali di dalam pembaptisan supaya dibebaskan dari kekuasaan kegelapan dan dimasukkan ke dalam kerajaan kebebasan anak-anak Allah, kemana semua manusia dipanggil. Dalam pembaptisan anak-anak dapat dilihat dengan jelas sekali bahwa rahmat keselamatannya itu diberikan tanpa jasa kita. Gereja dan orang tua akan menghalangi anak-anak memperoleh rahmat tak ternilai menjadi anak-anak Allah kalau mereka tidak segera membaptisnya sesudah kelahiran tersebut. Orang tua Kristen harus mengerti bahwa kebiasaan ini sesuai dengan tugasnya memajukan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Adalah sesuatu tradisi gereja yang sangat tua. Membaptis anak-anak yang kecil dari abad kedua, kita sudah memiliki kesaksian jelas mengenai kebiasaan ini. Barangkali sudah pada awal kegiatan khotbah para rasul, bila seluruh rumah menerima pembaptisan, anak-anak juga ikut dibaptis. Para orang tua wajib mengusahakan agar bayi-bayi dibaptis dalam minggu-minggu pertama segera sesudah kelahirkan anaknya. Bahkan juga sebelum itu hendaknya menghadap pastor paroki untuk memintakan sakramen bagi anaknya serta dipersiapkan dengan semestinya untuk hal itu.
Bila bayi berada dalam keadaan bahaya maut, hendaknya kita dibaptis tanpa menunda-nunda. Lalu, apa saja syarat untuk bisa dibaptis saat bayi? Agar bayi dibaptis secara Katolik, tentu saja harus mempunyai orang tuanya atau sekurang-kurangnya salah satu di antara mereka harus Katolik. Atau bila ada pengganti orang tuanya secara legitimasi juga menyetujuinya untuk anak ini dibaptis dengan harapan yang cukup beralasan bahwa anak itu kemudian kelak akan dididik dalam agama Katolik. Bila harapan itu tidak ada, baptis hendaknya ditunda menurut ketentuan hukum partikular. Dan diperingatkan kepada orang tuanya mengenai alasan tersebut. Anak dari orang tua Katolik, bahkan juga orang tua yang bukan Katolik, bila dalam keadaan bahaya maut, harus juga dibaptis secara Katolik meskipun orang tuanya tersebut tidak menyetujui. Bahkan bayi yang dibuang atau ditemukan hendaknya juga dibaptis, kecuali bila setelah penyelidikan secara seksama ada kepastian bahwa dia telah dibaptis sehingga tidak perlu lagi dibaptis. Begitu. Dalam pembaptisan selalu ada wali baptis. Siapakah yang bisa menjadi wali baptis? Kita ulas pada sakramen baptis video yang berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada video sakramen baptis berikutnya. Bye.